Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jelas di dalam surat Al-Asr bahwa keberuntungan dan kerugian sangat dilihat dari sikap orang dari waktu ke waktu. Mari kita lebih simpelkan agar kita beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sekarang tiap waktu 4 ini yang harus kita lakukan. Cukup 4. 1. Amanu, beriman, paham kebenaran. Tiap hari harus belajar. Bukan mendengar, bukan hanya melihat, tapi paham. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Pertanyaannya, setiap hari seberapa pertambahan pemahaman kita terhadap kebenaran? Hari terus berganti. Iman itu pupuknya adalah ilmu. Orang yang tidak belajar, dia tidak akan bisa paham. Tidak paham, tidak akan kuat iman. Rugi. Makanya tiap hari harus punya waktu untuk belajar. Wajib. Karena itulah yang membuat kita beruntung. Umur makin tua, masalah bertambah, pemahaman tidak bertambah, pasti hanya emosi dan mungkin tensi yang bertambah. Tanya, berapa buku yang dibaca yang bisa tamat? Berapa internet materi pelajaran yang kita pahami? Bukan hanya kiriman WA dibaca selewat selesai. Itu bukan belajar. Belajar itu kuncinya paham. Pahamlah yang membuat kita bisa berbuat sesuatu. 2. Wa'amilus sholihat. Pastikan setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, niatkan sebagai amal soleh. Rugi kita menjalani sesuatu tidak jadi amal yang diterima Allah. Rugi. Belajar, sekolah, bekerja, bisnis, aktivitas apapun harus jadi amal soleh. Maka kuncinya 2, periksa niat. Apa yang saya cari? Harus lillahi ta'ala. Dan yang kedua, benarkah ini yang saya lakukan ini di jalan Allah atau tidak? Itu saja yang kita lakukan. Mau bicara, mau berbuat, mau dagang, mau kerja, 2 saja pikiran kita. 1, niat saya apa? 2, cara saya benar atau tidak. Yang ketiga, tiap hari harus tawassaw bil haq. Mencari input, nasihat supaya kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki, dan harus stand up, harus mau berbuat sesuatu, mengajak orang lain jadi baik. Jangan pasif. Lihat orang buang sampah, jangan diam. Lihat orang parkir sembarangan, jangan diam. Harus mengajak menjadi baik dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tidak beruntung kita kalau kita diam saja. Kalau sesuatu kesempatan berbuat baik dan orang baik diam, maka kesempatan itu akan diambil oleh orang yang tidak baik. Parkir sembarangan, kita diam, akan tambah orang yang banyak parkir sembarangan. Jualan tidak pada tempatnya, kita diam, akan makin banyak yang jualan tidak pada tempatnya. Orang buang rokok sembarangan, kita diam, penuh kita dengan sampah. Karena kita diam. Itu tidak baik dalam Islam. Keberuntungan bagi orang yang mau stand up, mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini masalah kita.
Ada orang yang sibuk memperbaiki diri dan tidak pernah peduli kepada orang yang berbuat kesalahan. Jadi kalau kita ingin termasuk yang beruntung, tidak cukup memperbaiki diri, tapi juga harus solih dan muslih, mengajak orang lain menjadi baik, mencegah kemungkaran dengan cara yang hikmah. Dan yang keempat, tiap hari kita harus meningkat kemampuan, melatih diri agar bisa semakin menahan diri, mengendalikan diri, dan juga mengajak orang lain untuk jadi ahli sabar. Tawasau bis sabr. Karena semua masalah diawali dengan ketidakmampuan menahan diri, tidak mampu mengendalikan diri, dan tidak mengajak orang lain mengendalikan diri. Semua dosa, semua maksiat itu karena ketidaksabaran. Oleh karena itu, meningkatkah kesabaran kita menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga hati, menjaga sikap, dan ajak orang untuk meningkat kemampuan menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Inilah orang yang beruntung. Mudah-mudahan surat Al-Asr ini tidak hanya kita hafal, tidak hanya kita baca, tapi juga kita pahami, dan yang terpenting kita amalkan serta kita dakwahkan. Ajak orang lain untuk paham, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semoga kita menjadi orang yang beriman teguh, semua aktivitas kita jadi amal soleh, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersabar menghadapi semua keadaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam siaran MQ pagi khusus muslimah. Semoga Allah memberi kembali kepada kita kesempatan, diberi usia untuk senantiasa bisa beramal soleh setelah lepas dari bulan Ramadan. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Ta'ala, taqabbalallahu minna wa minkum. Masih di bulan Syawal dan baru berlalu 9 hari di hari ini. Mudah-mudahan 9 hari di bulan Syawal Allah masih memelihara ibadah kita, dan tentu saja ini menjadi cerminan manakala ibadah-ibadah kita terjaga di bulan-bulan setelah Ramadan. Ini menunjukkan bahwa amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah manakala Allah memberi kepada kita hidayah, taufik, kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Pun Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah memberi ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita. Kita perhatikan tanda diterimanya amal dengan terus memeriksa amal-amalan kita setelah Ramadan. Dan tentu saja kita terus memohon berdoa kepada Allah Rabb kita agar Allah menerima amalan kita yang sudah kita lakukan secara umum dan tentu yang khusus yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Ta'ala, khususnya para muslimah, kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan berdoa kepadanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam,
ketika beliau selesai membangun Ka'bah, sebuah perjuangan yang besar, sebuah amal soleh yang besar, maka mereka berdua, Nabi Ibrahim yang ditemani oleh Nabi Ismail membangun Ka'bah, lalu bapak para nabi yang menggencarkan tauhid ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala setelah Ramadan berlalu. Allah menjaga amal-amal ibadah kita, karena ini menjadi tanda apakah perjuangan kita di bulan Ramadan menjadi amal yang diterima atau tidak. Taufik dan hidayah hanya Allah Ta'ala yang memberi. Oleh karena itu sekali lagi kita terus memohon, berdoa kepada Allah Rabbuna, Allah Rabb kita. Sahabat MK yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi hari ini sebagaimana biasa bersama dengan saya, kita akan mengkaji pembahasan terkait fikih keluarga. Setelah bulan lalu kita membahas tentang bagaimana agungnya hak suami, ya, bahwa suami itu adalah qawam, pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Hari ini kita akan mengkaji tentang dikarenakan tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suami, maka karena keagungan suami yang sudah kita bahas, kita akan lanjutkan pembahasan hari ini dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Bagi para muslimah yang belum menikah, yang sedang mempersiapkan pernikahan, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu, ya, termasuk untuk para ikhwan yang akan menjadi qawam. Ya, karena ada salah satu kewajiban dari seorang laki-laki qawam itu adalah mendidik seorang istri, mengingatkan istri. Oleh karena itu tidak kalah penting juga para calon suami untuk mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban seorang istri. Pun untuk para suami dan istri yang sudah menikah, berlalu 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, berarti 2 kali 5 ya, atau mungkin sudah berlalu lama, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi. Sejujurnya bagi para muslimah yang sudah lama menikah, kadang lupa tentang kewajiban-kewajiban istri tersebut, kadang lupa sehingga agak sedikit keluar dari jalur, ya, lupa sehingga tidak sedikit yang terabaikan. Mudah-mudahan ini menyegarkan kembali ingatan kita. Sekali lagi ayat Allah Ta'ala mengingatkan pada kita bahwa hak suami yang menjadi kewajiban istri asalnya dijelaskan dalam ayat yang sudah kita kaji di bulan yang lalu. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, para laki-laki, atas sebagian yang lain, yang dimaksud adalah wanita. Dan karena mereka wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Untuk siapa? Untuk ahlinya, yaitu para wanita sebagai istrinya dan anak-anaknya. Di antara hadis Nabi juga yang sudah kita sampaikan, ya, bahwa perkataan Nabi ketika beliau menyampaikan, seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suaminya, hak suami yang menjadi kewajiban istri. Ya. Jadi jika kewajiban istri pada suami adalah semulia itu,
maka setiap wanita punya keharusan mengetahui hak-hak suami yang harus ia tunaikan. Kita akan coba melihat satu persatu ya sahabat MQ, khusus para muslimah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tambahan ilmu buat yang belum menikah dan tambahan evaluasi yang sudah menikah. Poin pertama, yang menjadi kewajiban seorang istri, artinya ini hak yang harus diterima oleh seorang suami, yaitu seorang istri punya kewajiban mentaati suaminya. Istri taat kepada suaminya. Kaidah dalam hal mentaati suami ada dua. Satu, mentaati dalam segala hal kecuali maksiat. Semua perintah larangan suami ditaati kecuali dalam hal maksiat. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. La ta'ata tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata fi maksiati innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, kebaikan saja. Pun demikian disebutkan oleh Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang istri hendaknya tahu memilah, dan ini butuh ilmu ya. Perintah larangan suami kategorinya dalam hal kebaikan, maka kewajiban kita mentaati. Tapi kalau sudah masuk pada area maksiat, maka tidak boleh kita taati. Kaidah kedua dalam mentaati suami, kita mentaatinya manakala kita mampu melakukannya. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak mampu untuk melakukannya, diperbolehkan kita menyampaikan kepada suami kita keberatan kita, ketidakmampuan kita. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada seorang sahabiah. Diceritakan oleh Al-Husain bin Mihsan, bibinya pernah datang ke tempat Nabi karena ada satu keperluan. Nabi bertanya pada muslimah tersebut, apakah engkau sudah bersuami? Wanita tersebut menjawab, sudah. Lalu Nabi berkata, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Nabi, maka wanita tersebut menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya. Berarti mentaati kewajiban, mentaati suaminya diantaranya, menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Aku mentaati, tidak pernah mengurangi, kata muslimah tersebut. Kecuali yang aku tidak mampu. Jadi kaidahnya dua ya para muslimah. Satu, semua perkara selain maksiat taati. Kalau bahasa sederhananya iyah dulu gitu ya, iyah dulu. Nah, baru kemudian kalau kita melihat kita tidak sanggup melakukannya karena ada uzur, mungkin sakit, mungkin lelah yang sangat ya, atau mungkin karena ada kesibukan lain yang memang lebih wajib didahulukan karena khawatir ada madarat jika ditinggalkan, maka itu menjadi sebab dibolehkannya kita tidak bersegera untuk mentaati suami kita dalam semua urusan, hatta urusan yang mungkin agak masa sih yang seperti itu saja diturutin, itu masalah hubungan suami istri ya. Seorang istri jika diajak oleh suaminya untuk menunaikan kebutuhan biologisnya, maka Nabi sudah mengingatkan hendaklah si istri mentaati perintahnya. Kata Nabi, jika seorang pria, seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Ini perintah yang menunjukkan keharusan dan ada dampak seandainya kita tidak mentaatinya. Ya, tetapi sekali lagi tadi ya ada kaidah yang boleh kita gunakan manakala kita tidak mampu, boleh kita menyampaikannya kepada suami kita. Dan kita tidak berharap dari
ketaatan kita kepada suami kita, kecuali kita berharap kita mendapatkan pahala Allah Ta'ala. Itu yang akan meringankan beban kita. Jadi dari semua kewajiban, yang paling berat itu adalah taat kepada suami. Karena taat tidak bersesuaian dengan hawa nafsu. Ya, dan Allah Ta'ala mengingatkan, innan nafsa la ammarratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada keburukan. Taat tuh gak suka dengan hawa nafsu. Makanya dorongan dari hawa nafsu, belum lagi tipu daya syaitan, membuat seorang wanita berat hati, enggan untuk taat pada suaminya jika diperintah dan jika dilarang. Akan tetapi, manakala seorang istri mengingat kebaikan yang Allah hendak beri saat kita taat kepada suami, maka itu akan menjadi peredam rasa malas, rasa enggan, rasa berat hati, apa yang menjadi penggugah, ya, pemotivasi untuk kita mentaatinya. Nabi bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, ini sering sekali disampaikan ya, sering sekali para muslimah, suami istri mendengar tentang hadis ini. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, ya. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan tuh ingat, ini pintu surga buat kita. Kalau kita sudah mau masuk pada waktu-waktu sholat, kita ingat ini pintu surga kita, ya. Karena Nabi hanya mensyaratkan 4 saja. Jika sholat 5 waktu ini yang wajib ditunaikan, berarti ditunaikan rukun, kewajiban, syarat sahnya, termasuk mungkin disempurnakan dengan kehusuan dan sunnahnya. Kemudian berpuasa sebulan di bulan Ramadan, diterima puasanya di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya, kehormatan wanita kita dijaga. Tidak melakukan zina dan tidak mendekati perbuatan zina, ya. Lalu Nabi mengatakan dan benar-benar taat kepada suaminya. 4 syarat saja seorang wanita memiliki ini, maka kata Nabi, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Ini sudah pintu surga buat kita. 1, sholat 5 waktu, 2, bulan Ramadan kita isi dengan puasa, kemudian menjaga kehormatan, dan 4, taat pada suami. Saat kita ingat ini, maka ini akan memotivasi kita, meredam semua keengganan kita untuk mentaati suami kita. Bisa meredam tipu daya syaitan, bisa meredam hawa nafsu. Itu yang pertama, sahabat MQ, ya. Kewajiban seorang istri adalah mentaati suaminya. Kedua, Nabi mengatakan adalah seorang wanita berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami. Tidak keluar kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan, ya. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan adalah kalian tetap di rumahmu, di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Boleh seorang istri keluar dari rumahnya dengan izin suaminya, kecuali yang sudah biasa, kalau ke warung, ya, ke tempat pengajian, atau misalnya keluar sebentar menyapu dan sebagainya, ya. Itu sesuatu yang sifatnya lumrah biasa. Tapi kalau bepergian ke tempat-tempat yang tidak biasa, yang cukup jauh, maka hendaklah izin kepada suaminya, ya. Kalaupun keluar, tanya dulu ini kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk kebaikan? Karena maaf sekali di masa sekarang, para wanita tidak sedikit yang keluar rumah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberi manfaat, sekadar jalan-jalan, sekadar melihat-lihat, keliling-keliling saja. Dan tidak sedikit yang kita temukan itu terjadi di majelis-majelis taklim para wanita, ya. Ngaji pakai busana yang syar'i,
pas ngaji. Selesai pengajian, ganti kostum. Terus kemana? Ke mall, keliling jalan. Itu ditemukan di para muslimah ya. Ini catatan buat kita. Jadi bagaimana pengaruh dari taklim? Tidak ada. Makanya para suami mungkin khawatir kalau melarang. Sekarang kan bukan banyak. Ada sebagian dari para laki-laki yang melarang istrinya taklim, ikut bermajelis ilmu. Mungkin ada kasus-kasus yang terjadi. Taklim sampai menjelang zuhur, pulang menjelang asar atau ba'da asar. Ternyata apa? Ada kasus itu yang terjadi. Jadi sepulang taklim, sholat zuhur, ganti kostum, kemana? Ya ke mall, sekadar makan siang, jalan-jalan, lihat-lihat. Mungkin mereka tidak membeli, tapi lihat-lihat jenis baju, jenis barang, dan sebagainya. Itu tidak demikian para muslimah yang sholihah ya, karena ini akan menjadi bagian tambahan catatan keburukan bagi dia. Adalah seorang wanita lebih banyak diam di rumahnya sekiranya tidak ada kebutuhan yang syar'i yang mengharuskan dia keluar dari rumahnya. Ketiga, bab meminta izin. Ini adalah kewajiban istri. Meminta izin diantaranya adalah memasukkan seorang laki-laki yang bukan mahram ke rumah suaminya. Memasukkan orang-orang yang tidak disukai ke rumah suaminya. Kemudian mengeluarkan harta milik suaminya. Mana yang menjadi milik suami? Yang diusahakan oleh suaminya itu milik suami. Yang menjadi nafkah bagi keluarga, bukan milik istri. Jadi kalau nafkah yang diberikan suami sebenarnya itu milik suami, hanya pengelolaan dilakukan oleh seorang istri. Jadi kalau suami memberikan nafkah, mungkin sebagian di awal bulan, mungkin ada per minggu, ada yang per 2 minggu. Itu bukan milik kita, itu milik suami. Jadi kalau kita mengeluarkan, maka izin suami. Untuk masa sekarang, ya memang di dalam kitab-kitab para ulama tidak disebutkan secara detail antisipasinya, ya. Kan tidak seperti zaman dulu. Tidak ada media yang membantu ya. Kemudian aktivitas zaman dulu pun tidak seperti sekarang keadaannya. Kalau sekarang kan orang bepergian bisa jauh, lama gitu. Maka boleh kita bukan akad ya. Mungkin meminta persetujuan suami di awal bahwa kepada suami, ayah, abi atau siapalah ini pengelolaan keuangan termasuk untuk sedekah misalnya ya, atau nanti kalau ada keluarga kita yang datang mungkin nanti Umi berikan juga sebagian kepada mereka, atau kita minta izin boleh nggak sesuai kebutuhan. Abi kan tidak tahu nih bagaimana kebutuhan keluarga, kan para suami tidak begitu paham ya detailnya kebutuhan keluarga. Kalau kata suami terserah Umi, silahkan. Berarti ini sudah diizinkan oleh suami kita ya. Itu mungkin salah satu antisipasi saja supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan mengambil harta suami sekalipun untuk infak tanpa izinnya. Nah, termasuk yang harus minta izin adalah puasa sunnah. Minta izin kepada suami, kata Nabi tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di sisinya. Maksudnya ada di rumahnya, tidak bepergian ya, kecuali bepergian. Nah, jika suami tidak di tempat, boleh seorang istri berpuasa. Tentu boleh, ya. Tentu boleh, karena suami kan tidak ada kebutuhan kepada istrinya. Kenapa si istri harus minta izin? Khawatir suami punya kebutuhan pada istrinya. Sehingga si istri kan nanti harus membatalkan puasanya. Maka izin dulu di awal, ya. Kemudian, hal berikutnya yang termasuk kewajiban seorang istri adalah berkhidmat pada suami dan anak-anak. Ada sebagian orang yang mengatakan, nggak wajib tuh si istri masak, tidak wajib si istri nyuci baju, nyuci piring gitu ya. Enak emang gitu ya. Seorang suami, seorang istri hanya melayani kebutuhan biologi suami saja gitu. Tentu kalau kita melihat sejarah para sahabiah tidak demikian. Mereka semua
berusaha berkhidmat kepada suami, melayani, memberikan kebutuhan suaminya. Kita lihat wanita penghulu surga, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah binti Rasulillah. Bagaimana keadaan beliau? Kita sudah tahu, tangannya sampai melepuh gitu ya, sampai merah-merah. Kenapa? Khidmat kepada suaminya. Bagaimana kita lihat putri Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Ya. Jadi kita tahu ini salah satu pintu surga kita, khidmat pada suami. Ya. Putri Abu Bakar yang Asma binti Abu Bakar, yaitu sampai memanggul sendiri makanan untuk kuda suaminya Az-Zubair bin Awam ya, dan sebagainya. Maka kita dapati wanita yang soleh adalah wanita yang khidmat kepada suaminya ya. Karena kita lihat para sahabiah pun demikian. Kemudian wanita yang menjaga kehormatan, menjaga anak dan harta suaminya. Itu salah satu kewajiban seorang istri, menjaga kehormatan dirinya. Fasalihatu qanitatun bil hafizatun bil ghairi bima hafizallah. Nabi mengatakan sebab itu wanita yang soleh fasalihatu siapa? Qanitatun, yang taat kepada Allah, hafizatun tuh, yang memelihara lil ghaibi bima hafizallah, memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Rata-rata kalau suaminya ada, mereka memelihara diri, takut ya. Tapi kalau tidak ada, suka ada peluang, mungkin tidak masalah keluar rumah sebentar, kerudungnya asal ya. Sebagian para wanita yang biasa menutup auratnya sempurna, keluar rumah sebentar nggak pakai kaos kaki misalnya dan sebagainya. Dan ini beberapa tambahan ya, kewajiban suami adalah bersyukur dengan pemberian suami, qanaah, ridho dengan pemberian suami. Kalaupun istri memberi kepada suaminya, hendaklah tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Kalau istri kesal tuh suka biasa begitu, ya, suka menyebutkan selama ini kan, waktu dulu siapa yang ini? Kan mama. Nah, ini hal-hal yang harus kemudian dihindari agar kebaikan kita tidak hilang. Terakhir, hendaklah kita berhias diri di hadapan suami. Ini sesuatu yang harus diperbaiki, kebiasaan para wanita di masa sekarang. Kalau di rumah apa adanya, tapi kalau keluar rumah berdandan dengan sangat-sangat sekali ya. Nah, ini terbalik, harusnya di rumah dia berdandan untuk suaminya, keluar apa adanya. Apa adanya bukan berarti terkesan lusuh, tidak, tetap menjaga kan, menjaga izah wanita muslimah. Pakaiannya juga harus bersih, enak dilihat gitu ya, tidak kusam, tidak kusut, tidak lusuh dan sebagainya, tapi tidak tabaruj ya. Dan hendaklah kita menjaga agar suami kita tidak marah. Agar suami kita tidak marah, cari keridhoannya supaya surga terbuka untuk kita. Saya rasa itu sebagai pembuka ya, karena sebenarnya kalau kita bahas satu persatu, poin per poinnya cukup menyita banyak waktu. Namun ini mengingatkan kembali saja, mudah-mudahan ada tambahan faidah di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, itu dia antara kewajiban istri terhadap suami dan juga hak suami begitu Om ya. Dan di pagi hari ini juga kami undang Anda, sahabat MK dimanapun Anda berada untuk bergabung, mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di layanan 0811-224-1027. Pastikan ketik nama, spasi usia, spasi alamat dan pertanyaan Anda ke 0811-224-1027. Di WhatsApp sudah ada beberapa yang bergabung, kita akan sapa pertanyaan yang sudah masuk Umi. Dari seorang sahabat di 08565912 sekian yang bertanya, bagaimana sikap seorang istri seharusnya jika seorang suami ini ketahuan ataupun juga kedapati SMS-an dengan wanita lain ini Umi. Bagaimana barangkali mengingatkannya atau juga sikap sebaiknya seharusnya? Baik. Ini menjadi gejala yang muncul di masa sekarang dengan adanya
media ya. Betul. Jadi hubungan laki-laki perempuan begitu terbuka dengan lebarnya. Sehingga bagi sebagian suami istri yang tidak paham tentang adab dalam berumah tangga, ada berhubungan, berkomunikasi dengan lawan jenis, itu menjadi kendala penyebab agak sedikit rusaknya hubungan suami istri. Bagaimana jika seorang istri mendapati suaminya SMS-an dengan wanita yang lain? Ya. Ini bukan satu dua ini, ya banyak sekali yang sering mengalami hal demikian. Pertama tentu saja kita pastikan dulu, bukan hanya sekedar kalau SMS berarti sudah lihat ya. Jadi pastikan dulu memang benar gitu ya terjadi. Jangan sampai baru perkiraan-perkiraan saja. Kedua, ya kita harus tahu dulu apa yang dibicarakan. Kalau bapak pekerjaan dan memang itu darurat, harus menghubungi, mengkomunikasikan itu dengan lawan jenis, ya tentu ini bisa dimaafkan oleh kita ya. Artinya sesuatu yang sah-sah saja. Tetapi kalau misalnya kita tahu isinya sudah menjurus pada maksiat, bahasanya sudah bukan bahasa yang terjaga. Jadi bahasa suami istri dipakai untuk orang lain misalnya ya, maka ini sudah masuk pada terjerumus pada maksiat. Bagaimana sikap kita? Ya kita bicarakan baik-baik dengan suami kita. Ingatkan tentang ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Boleh silahkan. Karena kan kita mengetahui kemungkaran yang terjadi. Hanya perjuangan besar bagi para wanita adalah menahan emosi. Karena kalau kita sedang emosi, marah, nada bicara tidak teratur, ya tinggi, kemudian pilihan bahasa tidak santun, kemudian menyudutkan dan sebagainya, maka pesan kita kepada suami kita tidak akan pernah sampai. Yang ada apa? Emosi ya, masalah berikutnya. Iya. Jadi untuk para wanita catatannya kalau mendapati kesalahan ada pada suami kita, hendaklah kita menahan emosi dulu. Banyak mengadu dulu kepada Allah Ta'ala, beristighfar. Barangkali ada kontribusi yang membuat suami melakukan kesalahan. Kontribusi kita misalnya kita kurang ini dan kurang itu. Kemudian memohon kepada Allah Rabb kita agar Allah memberinya hidayah. Ingatkan baik-baik ya tentang ketakwaan, tentang dampak dari maksiat, tentang biduk rumah tangga yang tak kita bangun, kemana tujuan kita. Bicarakan baik-baik. Ini catatan penting buat para istri di bab emosinya ya. Kendalikan, jaga dulu. Mudah-mudahan nanti pesan kita kepada suami agar mereka bertakwa bisa sampai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya Umi dari sahabat yang sudah bergabung di SMS dan juga WhatsApp. Anda juga silakan masih boleh bergabung di 0811-224-1027. Termasuk telepon Anda bisa langsung pergunakan di 022-201-7076. Masih dari seorang sahabat tidak menyebutkan nama dari Kertasari ini. Bagaimana jika suami melarang istri untuk melaksanakan sholat tahajud dan juga saum sunnah, Umi? Ya, memang itu bab sunnah ya. Kalau bab sunnah, maka kita tidak boleh mendahulukan sunnah daripada kewajiban. Akan tetapi ahsan kalau begini, seorang istri mengetahui apa alasannya. Kenapa tidak boleh sholat malam? Kalau saum sunnah mungkin bisa bisa terukur lah alasannya ya, kita bisa membayangkan, bisa. Contohnya suami kan punya kebutuhan ya. Tapi kalau salat malam, saya rasa tidak mungkin seorang suami meminta kebutuhan istrinya setiap malam di sepertiga malam pada istrinya ya. Jadi untuk langkah pertama, coba tanyakan dulu kepada suami, kenapa nggak boleh sholat malam itu? Ya, kan kita tahu, ayah tahu nggak sholat malam tuh ini keutamaannya. Saum sunnah, ya kalau memang kata suami, nanti mama sakit sering sekali nih, bapak lihat mama saum terus, mungkin karena alasan itu ya, kita bisa terima. Ya langkah pertama tanyakan dulu alasannya kenapa. Kalau tidak bisa diterima, mungkin kita sampaikan hadis-hadis keutamaannya ya. Mudah-mudahan nanti suami memahami hal itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Banyak pertanyaan berikutnya dari seorang sahabat di 0858 2009 sekian-sekian.
ini bertanya, jika suami tidak pernah memberikan nafkah secara materi bertahun-tahun, bagaimana Umi? Apakah masih harus dihormati dan ditaati? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, suami tidak rajin beribadah, apakah juga harus masih ditaati, Umi? Iya. Suami yang melakukan maksiat tetap ditaati kalau perintah dan larangannya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kemudian jika suami tidak menunaikan kewajibannya bertahun-tahun tidak memberi nafkah, sama, tetap kita taati perintah dan larangannya. Sekali lagi, selama perintah dan larangannya tidak bermaksiat pada Allah. Memang berat mentaati dalam kondisi pandangan mata kita melihat suami buruk gitu kan ya. Berat, memang tidak suka. Dorongannya kita tidak suka. Selama perintah dan larangan suami tidak bermaksiat, kita taati. Contoh, kita lihat suami kita tidak bekerja, tapi misalnya dia minta ini, minta itu, dibuatkan makanan ini, makanan itu, ya meminta kepada kita dibuatkan makanan ini, makanan itu bukan maksiat. Selama ada bahan yang bisa kita pakai untuk memenuhi keinginan suami, ya lakukan. Memang tidak mudah, tapi kita berharap pahala dari Allah Ta'ala. Dan di sisi lain kita mencoba untuk memotivasi suami, mengingatkan suami untuk berusaha mencari nafkah. Doakan oleh seorang istri, mudah-mudahan Allah beri lahan pekerjaan buat suami itu. Jadi motivasi. Kadangkala suami mungkin sudah merasa berusaha, tapi belum ketemu juga. Ada kalanya para suami, para laki-laki yang kita bilang tangguh, kuat gitu ya. Dia juga merasa kadang-kadang stres gitu ya. Belum lahan pekerjaan belum ada, lihat istrinya nuntut terus gitu. Bahasanya harus diperbaiki oleh seorang istri kepada suami. Biasanya kalau bahasanya memotivasi, suami juga yang tangguh begitu tuh lemah sebenarnya. Ada masa-masa dia juga lemah, merasa sudah lelah, udah coba ini tapi belum juga gitu ya. Mungkin sama-sama ngaji dengan kepada ustadz taklim, biasanya akan memberikan hiburan ya yang sama kepada istri dan suami. Yang kedua tentang tadi meninggalkan susah dalam beribadah. Selama yang wajib ditunaikan itu sudah cukup. Hanya memang kurang maksudnya dalam, kan kita butuh kemampuan lebih ya, bekal yang lebih loh. Apalagi kehidupan rumah tangga kayak tadi misalnya. Lahan nafkah belum diberi oleh Allah Ta'ala. Kepada Allah segitu-gitunya gitu ya. Harusnya kan lebih. Nah ini didorong, dimotivasi. Saya mengambil satu catatan penting buat para suami istri. Manakala bersama-sama menuntut ilmu, duduk bermajelis ilmu, ada siraman rohani bersamaan, biasanya akan lebih menggugah perasaan suami dan istri ketimbang hanya istrinya saja yang ngaji. Sulit nanti kalau begini, timpang nanti ya. Karena kalau istri menasehati suami, ya itu agak susah. Tapi kalau mendengar langsung dari para asatidz, biasanya lebih mudah ya. Coba istri mungkin punya ide untuk kapan-kapan seminggu sekali taklim bareng-bareng. Saya rasa itu penggugah jiwa masing-masing ya. Saya lihat banyak sekali perubahan dari suami istri ketika memulai taklim, duduk bermajelis ilmu bersama, itu membuka hati-hati mereka, termasuk suami itu ya, suami yang mungkin sedang futur demikian. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Umi dari sahabat di 0878 0219 sekian-sekian. Ini bertanya, bagaimana cara meminta maaf pada suami yang sudah meninggal dunia, Umi? Iya, ini pelajaran buat kita yang masih punya suami. Adalah kita mengingat bahwa Allah masih memberi kepada kita kesempatan untuk berbuat kebaikan, mencari peluang-peluang untuk kita masuk surga dengan adanya suami. Ketika suami sudah tidak ada, maka hampir semua para muslimah yang tersisa dalam hati mereka penyesalan, ya, ingin berbuat kebaikan, ingin minta maaf, tapi kan tidak bisa minta maaf kepada orang yang sudah meninggal, kecuali memohon ampun kepada Allah Ta'ala.
Sebenarnya kalau memohon ampunan kepada Allah karena kesalahan kepada manusia kan ditambah dengan meminta maaf kepada makhluk manusia tersebut. Tapi karena ini sudah meninggal ya tentu tidak bisa kita tunaikan. Jadi adalah kita memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala atas kesalahan kepada suami kita ketika beliau masih hidup, ya, memohon agar Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah dengan cara berbakti kepada suami. Mudah-mudahan ini menyempurnakan. Kalau meminta maaf tentu sudah tidak bisa lagi kita lakukan, ya. Kemudian ya hendaklah kita menjadi seorang wanita setelah kepulangan suami kita, jadi wanita yang solehah. Kita lihat para sahabiah, ibadahnya makin baik, ya, tetap terjaga, ya. Kalaupun misal di kelak kemudian hari Allah ganti dengan pasangan yang lebih baik, maka ini menjadi bahan evaluasi, menutup kekurangan yang sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, nampaknya ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi pertemuan kita. Kembali yang disampaikan silakan Umi. Ya. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Ta'ala, khususnya para muslimah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat tambahan ilmu, sekalipun tidak banyak, tapi ini bahan evaluasi untuk perjalanan rumah tangga kita, kembali menyegarkan ingatan kita setelah berlalu rumah tangga yang cukup lama. Rata-rata kalau sudah lama berlalu rumah tangga tuh suka sering lupa, oh yang ini gitu, harus sering dibuka ini. Ya, kewajiban-kewajiban di sini sering dibuka, sering didengar kembali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perbaikan kita, ya. Sekali lagi bab-bab yang menjadi kewajiban kita dilihat kembali lalu perbaiki, dan jangan segan untuk meminta maaf selama suami masih ada di sisi kita. Meminta maaf, meminta doa kepada suami agar kita bisa menjadi istri yang solehah. Karena wanita yang solehah adalah wanita yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala. 4 syarat tadi pelihara betul-betul oleh kita. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanan kehidupan akhirat kita sampai tempat yang baik yang ditentukan oleh Allah, itu jannahnya. Karena keberadaan rumah tangga kita jaga dengan ketaatan kita kepada Allah dan suami kita. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan yang ada selama bersama tentunya, ya. Kita akan lanjutkan pembahasan bab fikih tentang keluarga sampai selesai tahun ini, bulan Desember nanti, ya. Insya Allah ketemu lagi di Rabu yang akan datang tentang kewajiban seorang suami kepada istri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.